Kecelakaan tragis terjadi di Taman Wisata Wonderia, Semarang, Jawa Tengah. 4 unit wahana balon udara terhempas, 15 penumpangnya terluka. BMG menghimbau warga DKI untuk waspadai datangnya awan cumulus nimbus penyebab angin kencang. Halo pemirsa, kedua laporan tadi menjadi bagian dari jumpa kita hari ini. Saya Chantal Della Conceka. Pemirsa, inilah Seputar Indonesia. Empat unit wahana permainan balon udara terhempas ke tanah saat sedang berputar di ketinggian antara 5 hingga 15 meter. Insiden yang melukai 15 orang penumpangnya ini terjadi di Taman Wisata Wonderia, Semarang, Jawa Tengah, Kamis pagi. Kecelakaan tragis terjadi di Taman Wisata Wonderia, Semarang, Jawa Tengah, Kamis pagi. 4 unit permainan wahana Plane Tower atau balon udara yang menjadi salah satu atraksi utama taman wisata ini tiba-tiba terhempas ke tanah dan melukai 15 orang penumpangnya. Menurut saksi mata, sekitar pukul 10.30 pagi tadi, keempat unit wahana balon udara dinaiki oleh rombongan calon guru TK yang baru diwisuda. Saat balon-balon tersebut sedang berputar di ketinggian beragam antara 5 hingga 15 meter, tiba-tiba unit wahana berwarna merah terhempas ke tanah dengan keras. Disusul 3 unit lain yang jatuh susul menyusul. Para penumpang menderita luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit Rumani. Seorang korban mengatakan hempasan sangat keras sehingga menyebabkan jok tempat duduk di dalam balon terlepas. Tadi kan setelah giliran teman-temannya ada yang keluar, giliran ada yang naik. Setelah naik kan itu dinaikin mainannya. Naik tiba-tiba jatuh, biasanya kan putar dulu. Tiba-tiba jatuh. Kenapa? Itu mainan tadi sempat muter dulu belum? Berarti naik berapa meter kira-kira? Kurang tahu ya. Tapi termasuk terhempas kuat, ya Mbak? Terhempas benar ya? Iya. Para wartawan yang hendak meliput peristiwa ini sempat diusir oleh Satpam Wonderia. Senior Operation Manager Taman Wonderia akhirnya bersedia menemui para wartawan. Ia membantah jika kecelakaan ini terjadi karena kondisi wahana rusak. Kejadian ini murni di luar kendali kita, karena secara teknis kita sudah setiap hari kita melakukan perawatan terhadap seluruh permainan-permainan kita. Memang beberapa hari terakhir ini cuaca dan sebagainya di Semarang terutama, kita mungkin sudah tahu semua, dan sampai sejauh ini kita manajemen Wonderia masih dalam proses investigasi. Ini adalah kecelakaan kedua yang menimpa permainan balon udara di Wonderia. Akhir Februari 2006 lalu, keempat unit balon ini juga jatuh dari ketinggian belasan meter dan mengakibatkan lebih dari 10 orang penumpangnya cedera. Polisi masih menyelidiki penyebab kejadian. Dugaan sementara mengarah pada kelalaian operator atau faktor usia. Sementara itu, pihak Taman Wisata berjanji akan mengupayakan santunan untuk semua korban. Masturi Safaat dan Agung Sulistyo melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah. Kita ke Sulawesi. Unjuk rasa ratusan pendukung salah satu kandidat calon gubernur Sulawesi Selatan Kamis sore tadi di kantor pengawas pemilu Sulawesi Selatan berlangsung ricuh. Beberapa peserta unjuk rasa tiba-tiba mendobrak pintu Aula Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), tempat Panwas Sulsel berkantor, hingga hancur. Ratusan pengunjuk rasa pendukung Amin Mansur menuntut pihak Panwas Sulawesi Selatan mendesak Komisi Pemilihan Umum KPU Sulsel menunda penetapan calon pemenang pemilu yang akan digelar hari Jumat. Masa yang datang dalam 3 gelombang akhirnya diamankan polisi yang membekuk 3 tersangka. Masih dari Sulawesi, aksi penolakan APBD Kabupaten Bolaang Mongondo di kantor Gubernur Sulawesi Utara siang tadi ricuh. Para mahasiswa yang berupaya menemui Gubernur Sulawesi Utara bentrok dengan aparat keamanan. Kericuan ini terjadi saat para mahasiswa memaksa bertemu dengan Gubernur Sulawesi Utara, Sinyohari Sarundayang. Para mahasiswa dihadang oleh puluhan polisi Pamong Praja sehingga situasi memanas dan kericuhan pun terjadi.
Akibat kericuan ini, sedikitnya 4 orang mahasiswa dan warga mengalami luka pukulan dan tendangan dari polisi Pamong Praja. Mereka langsung mengadukan penganiayaan ini ke Mapoltabes Manado. Para mahasiswa berunjuk rasa terkait berbagai ketimpangan anggaran dalam buku APBD Bolaang Mongondo yang kini telah diajukan pemerintahan Bolmong untuk disahkan oleh gubernur. Namun gubernur sendiri tidak berada di tempat saat aksi ini terjadi. Para pendemo mendesak Gubernur Sulawesi Utara untuk menolak APBD tahun 2008 tersebut. Dari Kota Manado, Sulawesi Utara, Arifin Labenjang dan Supardi Bado Raja Bogani melaporkan. Peninjauan lokasi sengketa batas wilayah antara Desa La'ala dengan Desa Ariate oleh Muspikap Seram bagian Barat Rabu siang berlangsung ricuh. Warga Desa La'ala merasa dirugikan dengan penempatan patok tapal batas yang dilakukan pihak Pemkab. Ratusan warga Desa La'ala ini tak bisa lagi menahan kemarahan karena merasa diperlakukan tidak adil oleh Pemkab Seram bagian Barat. Warga merasa dirugikan dalam hal penempatan batas wilayah. Satu kompi Brimob serta Densus 88 Polda Maluku yang telah bersiaga di lokasi segera dikerahkan untuk meredakan aksi warga ini. Tak urung, proses peninjauan lokasi sengketa yang dilakukan Bupati Yakobus Putih Lehalat ini bubar. Bahkan Bupati Putih Lehalat segera meninggalkan lokasi. Menurut pengakuan sejumlah tokoh Desa La'ala dalam pertemuan dengan Pemkab sehari sebelumnya, agenda Pemkab hanyalah untuk melakukan peninjauan ke lokasi sengketa dan akan menentukan lokasi penempatan tapal batas antara kedua wilayah. Sebelum tapal batas ditentukan, akan terlebih dulu dibahas dengan seluruh elemen yang ada. Namun ternyata pihak Pemkab justru melakukan penempatan tapal batas. Warga La'ala mengaku sangat dirugikan karena banyak tanaman warga akan hilang apabila Pemkab setempat tetap bertahan dengan keputusannya. Situasi dapat diredam setelah Kapolres setempat beserta unsur Muspida datang dan memberikan penjelasan terkait persoalan batas wilayah kedua desa ini. Dari Ambon, Maluku, Josi Christian melaporkan. Sementara itu, situasi keamanan di kedua desa yang bertikai kini masih tidak menentu meski aparat keamanan telah dikerahkan ke lokasi. Ratusan warga Desa La'ala Kabupaten Seram terutama para ibu memilih mengungsi ke sejumlah desa tetangga. Aksi ini sempat dihalau aparat kepolisian, namun warga bersikeras untuk pergi. Hingga siang tadi puluhan aparat keamanan bersenjata api masih terus berjaga di perbatasan kedua desa tersebut untuk mengantisipasi adanya pihak-pihak yang sengaja ingin memperkeruh kondisi keamanan di kedua desa. Saya bisa. Begitu dia pulang tuh aman-aman. Angin puting beliung mengancam DKI Jakarta. Seputar Indonesia segera kembali. Independence Day malam ini pukul 20.30. Asian Idol segera dimulai. Indonesia, pilih siapa idolamu yang maju ke Asian Idol, karena hanya ada satu idola mewakili Indonesia di Asian Idol. Road to Asian Idol, kisah para idola dari 6 negara menuju Grand Final Asian Idol. Siapakah idola pilihan pemirsa Asia tahun ini? Nantikan Asian Idol eksklusif di RCTI. Pemirsa, banjir Kanal Timur yang selama ini diharapkan akan menjadi salah satu infrastruktur pengendali banjir di ibu kota tidak akan menjadi penyelamat Jakarta dari banjir. Perilaku warga membuang sampah di sungai justru akan mengurangi kemampuan pintu-pintu air dalam mengendalikan banjir.
rapat dengar pendapat dengan Komisi 5 DPR Kamis siang, Gubernur DKI Jakarta Fauji Bowo mengaku pihaknya saat ini telah melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menanggulangi banjir di ibu kota. Langkah-langkah ini diantaranya mengeruk dan memfungsikan sekitar 228 titik saluran-saluran mikro dan saluran penghubung. Menurut Fauji Bowo, pemerintah telah menyediakan dana sebesar 2,7 triliun rupiah untuk membangun sarana dan prasarana agar terbebas dari banjir. Sebagian besar dari dana ini, yakni 2,1 triliun rupiah, digunakan untuk pelaksanaan pembangunan fisik banjir Kanal Timur. Sementara sisanya 600 miliar rupiah untuk rehabilitasi situ, waduk, tandon air, dan juga daerah aliran sungai. Namun Fauji pesimis, dengan selesainya banjir Kanal Timur, maka permasalahan banjir di DKI Jakarta akan selesai. Masalah sampah justru akan menjadi penyebab utama banjir bila perilaku warga yang selama ini menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan sampah tidak juga berubah. Kenapa? Karena ada faktor lain. Faktor lain terutama juga yang saya katakan faktor sarana prasarana itu kan harus dijamin berfungsi dengan baik. Ya, pintu air Manggarai kalau dia terus setiap hari dibebani dengan tambahan sampah 50 sampai 60 kubik meter. Ya. Untuk fungsi dari pintu air Manggarai itu kan akan berkurang. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Joko Kirmanto menambahkan, untuk menanggulangi banjir di Jakarta, selain membangun banjir Kanal Timur dan memperbesar kapasitas banjir Kanal Barat, juga harus dibuat daerah tangkapan air yang bagus. Kuncinya ada di banjir Kanal Barat dan banjir Kanal Timur. Jadi meskipun tadi, dan sebenarnya yang penting lagi adalah perbaikan daerah tangkapan air yang ada di atas. Itu yang paling baik dilakukan. Yaitu di penghijauan, gitu ya, penghijauan, penghutanan kembali, perbaikan situ-situ. Saat ini, pembebasan tanah untuk pembangunan banjir Kanal Timur hingga akhir tahun ini telah selesai sekitar 75%. Pemenang tender pembangunan banjir Kanal Timur akan ditetapkan Senin depan. Sedangkan proses pembangunannya akan dimulai awal Desember. Rianto Wicaksono melaporkan. Pemirsa, 3 desa di Kecamatan Pagentenan, Kabupaten Pamekasan diterjang angin puting beliung Rabu malam. Sementara di Tuban, 3 rumah rata dengan tanah. Angin puting beliung yang menerjang Pamekasan ini adalah yang ketiga kalinya dalam sepekan terakhir. Di Desa Palek Sangger, Desa Tanjung, dan Desa Pasangger, belasan rumah rusak berat dan ringan. Salah satunya rumah nenek Nasidah di Desa Palek Sangger ini. Atapnya ambruk, kayu kuda-kuda penahan genting patah, dan sebagian besar gentingnya hancur. Pamong Desa Palek Sangger, Samsudin mengatakan angin puting beliung datang bersamaan hujan deras. Kerugian materi mencapai ratusan juta rupiah. Kamis pagi, sejumlah warga membereskan barang-barang yang masih bisa dipakai. Sementara itu di Tuban, 3 rumah rata dengan tanah, sedangkan puluhan lainnya rusak diterjang angin puting beliung terjadi selama sekitar 1 jam Rabu petang. Angin puting beliung juga menyebabkan ratusan pohon di jalan raya yang menghubungkan Bojonegoro, Jatirogo, Tuban tumbang. Aliran listrik dan telepon juga padam karena kabel di jalan raya Bojonegoro, Jatirogo terputus, tertimpa pohon. Tim koresponden RCTI melaporkan. Sebuah jembatan penghubung antar kecamatan di Nganjuk, Jawa Timur roboh akibat terjangan air sungai. Akibatnya sejumlah desa terisolir dan aktivitas warga nyaris lumpuh. Konstruksi yang buruk mengakibatkan robohnya jembatan penghubung antara Kecamatan Rojoso dengan Kecamatan Gondang, Nganjuk, Jawa Timur. Jembatan sepanjang 50 meter berumur 4 tahun ini ambruk setelah diterjang luapan air sungai pasca hujan deras hari Rabu kemarin. 2 penyangga utama jembatan patah karena tidak mampu menahan gerusan air. Warga yang ingin melintas terpaksa harus berjalan kaki menyeberangi sungai. Anggota DPRD Nganjuk yang meninjau jembatan menjelaskan 3 desa di Kecamatan Gondang terisolir akibat robohnya jembatan. Distribusi barang antar desa pun terganggu. Kendaraan dari kota Nganjuk menuju ke 3 desa tersebut harus memutar melalui jalan alternatif yang berbatu. Warga berharap jembatan segera diperbaiki agar aktivitas mereka dapat kembali berjalan normal. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Mukhtar Bagus melaporkan. Laksamana Soekardi kembali diperiksa dalam kasus dugaan korupsi tanker raksasa Pertamina.
Kali ini ia mengungkap dalih baru. Kami segera kembali untuk Anda. Tersangka kasus dugaan korupsi tanker raksasa Pertamina Laksamana Soekardi kembali diperiksa Kejaksaan Agung. Laksamana bersikukuh tidak bersalah mengalihkan kepemilikan tanker sesuai wewenangnya sebagai Komisaris Utama Pertamina yang juga sebagai Menek BUMN. Satu aja. Ini gimana kok pakai satu-satu, ini pengacaranya kok nggak bisa masuk. Ini kuasanya. Ini pengacara ini, Pak. Pengacara ini. Ketegangan ini terjadi saat sejumlah pendukung mantan Komisaris Utama Pertamina, Laksamana Soekardi, memaksa masuk ke dalam ruang pemeriksaan Kejaksaan Agung Kamis pagi. Pemeriksaan Laksamana ini adalah yang keempat kalinya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penjualan kapal tanker Pertamina yang diduga merugikan negara 200 miliar rupiah. Sebelum diperiksa, Laksamana kembali mengaku tidak bersalah dalam kasus ini. Menurutnya, yang terjadi saat itu bukanlah penjualan tanker Pertamina. Nomor satu, bahwa yang dijual itu kan bukan tanker Pertamina. Tidak ada yang namanya tanker milik Pertamina. Kalau ada, mana bukti-bukti kepemilikan Pertamina? Karena tanker itu belum jadi. Ya, Pertamina hanya memiliki pesanan saja, bayar uang muka dan pesanan. Sejauh ini, dari bukti-bukti yang ada, Kejaksaan Agung menganggap Laksamana sebagai Komisaris Utama Pertamina seharusnya tidak memberikan izin penjualan atau mengalihkan kepemilikan tanker maupun aset Pertamina lainnya tanpa persetujuan Menteri Keuangan. Sementara Laksamana bersikukuh sebagai Komisaris Pertamina yang juga Menek BUMN berhak menyetujui pengalihan aset Pertamina termasuk tanker kepada pihak lain. Kewenangan ini menurutnya mengacu pada PP nomor 41 tahun 2003. Laksamana tidak menyebut secara spesifik pasal mana yang dimaksud. Faktanya, pasal 3 dalam peraturan pemerintah yang dimaksud secara spesifik menyebutkan Menek BUMN tidak berhak melimpahkan aktiva tetap milik Perum dan Persero kepada pihak manapun. Tunggal Siregar dan Jakaryanto melaporkan. Hingga saat ini Badan Kehormatan DPR masih meminta keterangan mantan Kepala Bagian Sekretariat Komisi 9 DPR periode lalu dan mantan Kasubagnya. Namun Ketua BK DPR Irsyad Sudiro tidak merinci kedua nama tersebut. Panggilan ini terkait laporan Koalisi Penegak Citra DPR yang menyebutkan 9 anggota DPR menerima aliran dana Bank Indonesia senilai 31,5 miliar rupiah. Sementara itu sampai saat ini KPK sudah memeriksa 19 pejabat dan mantan pejabat BI yang diduga mengetahui aliran dana BI. Menurut juru bicara KPK Johan Budi, KPK juga sudah memeriksa mantan anggota DPR Antoni Zaidra Abidin. Pemirsa, Pemprov DKI tak bisa menjamin keamanan papan reklame di ibu kota. Tetaplah bersama Seputar Indonesia. Pemirsa, Badan Meteorologi dan Geofisika menghimbau warga untuk mewaspadai datangnya awan cumulus nimbus atau awan penyebab angin kencang yang berpotensi melanda ibu kota sewaktu-waktu. Perakirawan Informasi Meteorologi Publik Mia Husnul Khotimah menyebutkan ciri-ciri awan cumulus nimbus antara lain gumpalan awan menyerupai bunga kol berwarna gelap yang disertai kilatan petir. Dengan kecepatan di atas 25 knot, awan ini berpotensi menyebabkan angin kencang berdurasi singkat. BMG juga meramalkan sepanjang pekan ini Jabodetabek akan diguyur hujan dengan intensitas rendah sampai sedang. Sedangkan untuk wilayah di luar Jakarta yakni Maluku bagian utara, Papua dan Sulawesi bagian utara, angin kencang diprediksi terjadi 2 hingga 3 hari mendatang. Pemirsa, warga Jakarta sebaiknya meningkatkan kewaspadaan saat cuaca buruk. Ada belasan ribu pohon rawan tumbang di ibu kota. Selain itu, tidak satu pun pihak yang dapat menjamin papan-papan reklame yang tampak megah tetap kokoh meskipun diterjang angin kencang. Cuaca buruk masih menghantui ibu kota. Ini artinya pohon tumbang seperti yang terjadi di sejumlah wilayah hari Rabu bisa terjadi lagi sewaktu-waktu. Dinas Pertamanan meminta warga berhati-hati karena masih ada 15.000 pohon di ibu kota yang rawan tumbang.
Meskipun dipangkas secara rutin, Kepala Dinas Pertamanan DKI Jakarta Sarwo Handayani tidak berani menjamin pohon-pohon tua ini tidak tumbang. Lalu bagaimana kondisi 163 papan reklame di ibu kota? Adakah yang akan roboh lagi seperti yang terjadi di perempatan CSW dan di depan Hotel Indonesia hari Rabu? Seharusnya nggak terjadi itu. Karena memang kalau semua izin perizinan, khususnya izin bangunannya dipenuhi, itu sudah dihitung fondasi, sudah dihitung kekuatannya dan lain sebagainya, nggak mudah terjadi. Tapi saya sanksikan bahwa itu dipenuhi. Ada ini Pak. Cuma saya tidak ingin mengambil berandai-andai, jadi saya minta diteliti hari ini, akan saya terima laporan nanti sore. Pak, ada ganti rugi nggak Pak? Fauji Bowo bertekad mencabut izin pengelolaan papan reklame bila ditemukan unsur kelalaian. Selama ini ada 2 dinas yang bertanggung jawab meloloskan izin papan reklame di ibu kota, yakni Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan. Namun keduanya menyatakan pemilik papan reklame lah sebagai pihak yang bertanggung jawab. Tupoksi di Pemda itu sudah diatur di dalam keputusan gubernur ya. Dan juga sesuai dengan Perda mengenai struktur organisasi bahwa di Pemda melakukan pemungutan pajak dan mengkoordinasikan pengumpulan pendapatan daerah lainnya di luar pajak. Lalu kita mempunyai tugas memeriksa konstruksinya dan mengeluarkan izin mendirikan bangunan reklame IMB BBR. Hingga Kamis sore, pemilik maupun kontraktor papan reklame yang roboh hari Rabu belum berhasil dihubungi. Siapapun yang bertanggung jawab atas papan-papan reklame ini sepatutnya tidak mempertimbangkan aspek bisnis semata, namun juga keselamatan jutaan orang di ibu kota. Tim Liputan RCTI melaporkan. Kami akhiri seputar Indonesia 15 November 2007. Saya Chantal Della Concetta. Terima kasih. Sampai jumpa.